Shalom saudara, haleluya. Terima kasih kerana masih mengikut siri pembelajaran surat Wahyu. Hari ini kita akan melihat bahagian yang kedua Wahyu bab 21, kemuliaan Yerusalem baru. Sebelum ini dalam bahagian pertama kita diberi gambaran umum tentang bagaimana kehidupan baru di kota baru Yerusalem baru. Kita akan hidup kekal dalam hadirat Tuhan. Tuhan menjadikan segala sesuatu baru, dan kalau baru, ia sudah semestinya adalah sempurna. Dalam bahagian kedua ini, kita akan mendapat pandangan yang lebih terperinci tentang tempat kediaman baru kita di syurga. Ya, apabila kita berpindah ke rumah baru, ya, rumah kita sendiri, kita pasti sangat teruja kan? Ya, kita akan memikirkan cara menghiasnya, warna langsir, warna dinding, jenis kelengkapan yang kita inginkan, jenis kabinet dan perabot. Ya, kita akan desain bentuk dapur, bilik, malah tandas juga. Sekarang kita akan melihat bagaimana reka bentuk kota suci yang baru itu. Jadi dalam bahagian kedua Wahyu 21, kita akan melihat seni bina luaran kota suci dan sifat dalaman syurga baru dan bumi baru ini. Nah, ini akan membawa kita dari ayat yang ke-9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari syurga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Pengantin perempuan itu mempelai anak domba itu sebenarnya adalah kota suci Yerusalem. Ya, seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam ayat 10. Ia dipanggil mempelai anak domba kerana penduduk kota itu, yaitu umat Tuhan, mereka adalah pengantin perempuan Yesus Kristus. Nah, ia coba untuk menggambarkan suatu perhubungan yang intim, ya, penuh sukacita, seperti suatu pasang kekasih yang baru kawinlah, dan perhubungan yang tidak terputus. Nah, kemudian dalam ayat 11, segera kita diberitahu bahwa kota itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Nah, inilah yang akan menjadi ciri utama kota suci itu. Nah, kita harus ingat hal ini ya sepanjang masa kita belajar tentang kota suci itu, yaitu kota yang penuh dengan kemuliaan Allah. Soalannya ialah bagaimanakah Yohanes menggambarkan kemuliaan Tuhan kota suci ini? Nah, sebenarnya bukan senang untuk cuba menggambarkan kecemerlangan kemuliaan Tuhan yang tak terhingga itu. Jadi di sini Yohanes memberitahu kita bahwa cahaya kemuliaan Tuhan adalah seperti batu yang paling berharga, ya, seperti batu yaspis, jernih seperti Kristus. Ya, jadi sekurang-kurangnya kita harus menghargailah ya hakikat bahwa Tuhan mau kita menolong kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dari ayat 12 hingga ke 14 kita akan melihat struktur kota suci.
yaitu dinding atau tembok dan dasarnya. Jadi saya akan coba jelaskan sambil membaca ayat-ayat tersebut. Fokus ya kepada ayat-ayat yang dipaparkan sekarang ini. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Jadi kita diberitahu bahwa kota itu dikelilingi oleh tembok yang besar dan tinggi. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah saudara, apakah nama-nama pada pintu gerbang itu? Nama ke-12 suku Israel. Saudara, ini sangat penting. Tuhan tidak melupakan 12 suku Israel. Ya, Tuhan tidak akan melupakan orang-orang Yahudi. Ya, mereka masih mempunyai tempat yang istimewa. Ya, Tuhan tidak pernah melupakan perjanjian atau the covenant yang dibuatnya dengan Abraham. Nah, itulah sebabnya dari zaman Abraham hingga hari ini, ya bangsa Yahudi masih lagi wujud. Ya, bangsa Yahudi tetap akan dipelihara Tuhan. Ya, malah dalam Kejadian 12 ayat 3 yaitu panggilan Abraham yang mengatakan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Maka saudara haruslah kita memberkati orang-orang Yahudi. Dan ayat 13 berkata, di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Ya, 3 pintu gerbang di timur, 3 di utara, 3 di selatan, 3 di barat. Nah, ini adalah susunan atau susun atur perkemahan yang ada dalam perjanjian lama semasa pengembaraan di padang gurun pada zaman Musa. Nah, dengan kemah pertemuan berada di tengah-tengah. Tuhan telah mengarahkan Musa untuk membina segala-galanya mengikut corak yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Dan ada tujuan yang sangat penting. Dalam Keluaran 25 ayat 8 berkata begini, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, ya bagi Tuhan, ya supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Nah, itulah perintah yang Tuhan berikan kepada Musa. Jika kemah suci dan segala kelengkapannya adalah corak, ya atau bayangan atau contoh atau salinan, maka ia mesti menunjuk kepada sesuatu yang benar, yaitu sesuatu yang reality, sesuatu yang nyata. Maka semua ini adalah salinan atau bayangan kepada apa? Maka Ibrani 8 ayat 5 memberitahu kita jawabannya. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Yaitu sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Nah, saudara, ini bermakna kemah suci dan semua perabot yang Musa seharusnya buat, ya seperti mana yang diarahkan oleh Tuhan, adalah gambaran, adalah suatu salinan kepada suatu reality atau sesuatu yang benar yang akan datang. Yaitu ia adalah gambaran kepada
Sorga yang sekarang kita dapat lihat di sini dalam surat Wahyu. Wow, saudara, bukankah ini sangat menakjubkan ya untuk melihat bagaimana Tuhan telah mengatur segala-galanya mengikut rencana ilahinya. Jadi saudara, dalam ayat 12 hingga ke-13 ber, uh, berbicara sekarang tentang tembok dan gerbang itu. Ya, seterusnya ayat 14 memberitahu kita tentang dasar kotanya. Setiap kota ya atau bangunan mestilah ada dasar. Kita lihat bagaimana dasar pula syurga kota baru ini. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba itu. Tembok kota itu ya melambangkan 12 suku Israel yang perjanjian lama. Yang 12 batu dasar itu adalah ke-12 rasul perjanjian baru. Nah, ini betul-betul sepadan dengan apa yang Rasul Paulus katakan tentang komposisi keluarga besar Tuhan yang terdiri daripada nabi perjanjian lama dan rasul perjanjian baru. Biar saya baca Efesus 2 ayat 19. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat-ayat seterusnya dari ayat 15 hingga ke-17 memberikan beberapa ukuran tentang kota suci itu. Kita lihat sekarang ukurannya. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi. Panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Ayat ini memberitahu kita bahwa kota ini berbentuk 4 segi. Ya, setiap sisi 12.000 stadia. Sama panjang, sama lebar, sama tinggi. Ya, dan tembok dindingnya adalah 144 hasta. Ya, saudara, ukuran stadia dan hasta ya adalah ukuran dalam zaman abad yang dahulu. Ya, saya tidak akan memberikan ukuran modernnya. Anda sebenarnya boleh mengubah atau menukarkannya kepada ukuran modern dan mendapatkan anggaran size kota suci itu. Tetapi saya tidak akan berbuat demikian ya, dan biarkan saja mengikut ukuran zaman lalu. Nah, tujuan kenapa saya tidak berikan ukuran modernnya adalah karena pada ketika ini saya tidak dapat mengetahui sama ada ukuran ini akan mewakili dimensi atau reka bentuk yang sebenar kota itu. Tapi yang pastinya ya kita boleh melihat banyak pengulangan nombor 12. Ya contohnya yang 144 hasta itu kan, itu adalah gandaan 12 dan 12. 144 itu 12 dan 12. Dan juga kita ada 12 mutiara, 12 malaikat, 12 dasar, 12 batu permata, 12 rasul, 12 suku. Nah, terdapat terlalu banyak 12 yang tak boleh kita ketepikan begitu saja. Ya, ia mesti memberitahu kita sesuatu yang penting.
Nah, biasanya ia bermaksud kesempurnaan, ya. Dan terdapat 12.000, yaitu 12 darab 1.000. 1.000. Dan 1.000 itu mewakili sesuatu yang penting, ya, dalam jumlah yang sangat besar. Apa yang kita boleh pasti ialah kota suci itu akan menjadi sebuah kota yang besar dan sangat mengkagumkan dan yang sangat lengkap dan akan dapat menampung semua umat Tuhan. Amin. Nah, seterusnya Tuhan memberitahu kita tentang seni bina luaran kota itu. Dalam ayat 18, tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulin, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Nah, saudara, saya akan coba sebut setiap batu itu, ya. Dasar yang pertama, batu yaspis. Dasar yang kedua, batu nilam. Dasar yang ketiga, batu mirah. Dasar yang keempat, batu zamrud. Dasar yang kelima, batu unam. Dasar yang keenam, batu sardis. Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka. Yang kedelapan, batu beryl. Yang kesembilan, batu krisolit. Yang kesepuluh, batu krisopras. Yang ke-11, batu lazuardi. Dan yang ke-12, batu kecubung. Amin. Ada 12. Pelbagai jenis batu disebutkan di sini, ya, yang membentuk tembok kota. Hampir semua binaan atau struktur kota itu diperbuat daripada batu. Nah, saudara, ini bukan batu biasa, tetapi batu yang sangat berharga, batu permata. Dan setiap batu itu adalah unik dan berbeza dalam warna. Nah, ini adalah batu yang boleh memantulkan cahaya. Jadi saya rasa tembok kota itu tidak seperti yang kita bayangkan tembok yang biasa yang kita lihat di dalam bangunan, ya, dinding itu, tetapi adalah dari jenis tembok dinding yang berbeza. Ya, mungkin agak lut sinar karena komposisi batu-batunya yang berbeza. Tetapi yang pastinya ialah ia akan menjadi sebuah kota yang sangat-sangat mengkagumkan dan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, nanti dalam ayat 23 mengatakan bahwa kota itu tidak akan memerlukan cahaya. Kenapa? Sebab kemuliaan Tuhan akan menerangi kota itu. Wow, saudara, bayangkan ini sekarang, ya. Apabila kemuliaan Tuhan bersinar, menerangi ke atas kota itu, apa yang akan terjadi? Batu-batu itu akan memantulkan kemuliaan Tuhan dan akan menyebarkan kemuliaan Tuhan seperti suatu kaleidoskop warna-warni ke setiap bahagian kota itu. Ya, pernah mainkah yang alat kaleidoskop itu yang sangat berwarna-warni? Wow, suatu yang sungguh-sungguh luar biasa, ya. Nah, kota ini akan menjadi seperti suatu pameran besar warna-warna kemuliaan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Wow, ini akan menjadi suatu suasana yang sangat-sangat indah, sangat-sangat mulia, sangat cemerlang, sangat luar biasa. Nah, seterusnya ayat 21, bagian pertama. Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Nah, terdapat juga 12 mutiara pada 12 pintu gerbang kota. Nah, mutiara ini bukanlah mutiara biasa yang Anda perolehi daripada cangkerang tiram. Sebab 12 mutiara ini sangat besar. Sebesar pintu gerbang dan mutiaranya sudah pastinya sangat berkilat. Dan sekali lagi, reka bentuknya adalah untuk apa? Untuk mencerminkan kecermelangan
kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu. Nah, sekarang kita lihat lagi ciri dalaman kota itu dalam bahagian kedua ayat 21 mengatakan bahwa jalan-jalan kota diperbuat daripada emas murni bagaikan kaca bening. Wow, saudara, kita akan berjalan di jalan yang beremas. Apabila Anda memikirkan kota surga Tuhan ini dengan segala keindahan dan batu permatanya yang memancarkan kemuliaan Tuhan dalam pelbagai warna-warna, Anda akan merasakan ataupun sekurang-kurangnya lah bagi saya ya, saya rasakan bahwa dunia di sini sangat pudar, ya, semuanya sangat pudar berbanding dengan kemuliaan kota Tuhan itu. Wow. Nah, ini seharusnya mendorong kita ya supaya kita akan seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Kolose 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maka harta sebenar kita adalah harta syurgawi. Pikirkanlah perkara yang di atas. Seterusnya ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikianlah juga anak domba itu. Dan ayat 23 yang saya sebut tadi, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Kenapa? Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Ya, kemuliaan Allah itu akan bersinar atas kota itu. Dan anak domba itu adalah lampunya. Wow, saudara, tidak perlu lagi matahari atau bulan. Saudara, ini pastinya akan menjadi sangat berbeza daripada bumi yang sekarang ini. Tak perlu cahaya. Jadi jangan risaulah tentang bil bulanan elektrik ya. Sebab tak perlu lagi matahari dan bulan, tiada siang dan malam. Nampaknya kita akan berada dalam keadaan berjaga-jaga sepanjang masa. Nah, saya pikir tubuh badan kita ini akan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan itu karena tidak akan ada lagi kelemahan dalam badan kita yang mulia. Amin. Ya, sebab kita akan beroperasi pada sumber kehidupan yang sama sekali berbeza dengan dunia ini sekarang ini. Ya, bagaimana itu boleh terjadi? Sebab dalam ayat 23 ini mengatakan, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Bermaksud kota itu sendiri akan sentiasa terang. Karena Yesus akan menjadi sumber tenaga kehidupan. Nah, saya ingin menyebutkan sesuatu tentang bait suci dalam ayat sebelumnya itu ayat 22. Dalam perjanjian lama, bait suci mewakili tempat kediaman Tuhan dan tempat untuk beribadah ya untuk umat Tuhan menyembah Tuhan. Dalam perjanjian baru, tubuh kita yang menjadi tempat kediaman Tuhan. Tetapi di kota suci Tuhan nanti tidak ada lagi bait suci. Karena kita semua akan berada dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan tinggal bersama kita. Diam bersama kita. Ya, kita semua akan berada dalam persekutuan dengan Tuhan sepanjang masa. Wow, saudara, ini akan menjadi kemuliaan yang terbesar di syurga, yaitu Tuhan tinggal bersama umatnya. Saudara, saya telah bercerita panjang banyak tentang kemuliaan kota suci itu ya, yang dengan batu permatanya, dengan temboknya, dengan jalan-jalan yang beremas itu semuanya ini menunjukkan kemuliaan Tuhan. Tetapi apa yang lebih mulia daripada semuanya itu adalah yaitu umat Tuhan, orang-orang kudus itu akan bersama-sama dengan
Tuhan di dalam hadiratnya. Saudara, itu bagi saya adalah kemuliaan Tuhan yang terbesar di syurga. Ada amin? Haleluya. Saudara, maka uh, kita masih mempunyai perkara untuk dilakukan di syurga. Ya, tetapi saya pikir kita akan menghabiskan lebih banyak masa bersekutu dengan Tuhan dan menikmati hadiratnya, menikmati kasih-Nya, dan melihat kemuliaannya. Jadi saudara, bagaimanakah kegairahan dan semangat Anda kepada Tuhan hari ini? Adakah Anda merasakan ada keinginan, ada kerinduan yang lebih untuk mendekati Tuhan? Ya, pernah sekali anak perempuan saya bertanyakan satu soalan ini kepada saya. Bagaimanakah seseorang boleh mempunyai perhubungan dengan Tuhan? Ya, bagaimana seseorang boleh mempunyai perhubungan dengan Tuhan? Dan jawaban saya adalah ini, yaitu kita hidup dalam kewujudan yang sentiasa sedar. Ya, ini yang sangat penting ya. Harus sentiasa sedar akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu kemana saja kita berada, kemana saja kita pergi, kita sedar Tuhan ada. Dan karena itu kita akan sentiasa kekalkan komunikasi atau berhubung dengan Tuhan secara berterusan dalam roh kita. Ya, maksudnya kita sentiasa connected kepada Tuhan, berhubung dengan Tuhan, memikirkan Tuhan. Nah, itulah caranya kita berhubung, ada perhubungan dengan Tuhan. Ya, bila itu terjadi, yaitu kita sentiasa connected dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, saudara, akan timbulnya dalam hati kami, dalam hati kita, suatu rasa kesyukuran. Kita akan sentiasa berasa syukur, akan dapat rasakan kasih. Kita akan mau menyembah Tuhan. Ya, inilah semuanya akan timbul dari dalam kita. Dan saudara, dasar perhubungan ini haruslah didorong oleh kasih. Ya, didorong oleh kasih. Apabila ada kasih untuk Tuhan, kita akan ada kerinduan untuk Tuhan. Amin. Maka saudara adakah mempunyai kerinduan ini? Jika kita lebih menyibukkan diri dengan perkara dunia, ya seperti main dengan gadget kita lah, telepon bimbit kita lah, Facebook, Instagram, kita terlalu menghabiskan masa dengan WhatsApp dan semuanya ini, K-drama lah, semua drama-drama lah. Saya rasa kita akan menghadapi masalah di surga nanti. Mungkin kita akan rasa boring di surga. Kenapa? Sebab nanti di surga tidak akan ada lagi gadget itu. Tidak akan lagi ada lagi Facebook, Instagram, Netflix, Google, Astro dan sebagainya. Sebab saudara ingat ini, di surga bukan lagi tentang diri sendiri. Tetapi semuanya tentang Tuhan. Amin. Semuanya adalah tentang Tuhan, bukan lagi tentang diri kita sendiri. Fokus utama adalah Tuhan. Lalu lihat ayat-ayat berikutnya yang terakhir ini. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan membawa segala kekayaan kepada Tuhan. Nah, inilah yang saya mau katakan, tekankan, yaitu fokus utama. Fokus utama di surga adalah Tuhan. Nah, perhatikan, raja-raja di bumi akan menyerahkan semuanya
kepada raja, raja segala raja. Nah, inilah gambaran yang kita telah lihat sebelum ini dalam bab 4. Ya, di mana 24 orang tua-tua akan melemparkan mahkota mereka ke hadapan Dia yang duduk di atas takhta, dan mereka akan menyembah Tuhan itu sambil berkata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa." Haleluya, saudara, puji Tuhan bahwa akan ada raja-raja di bumi yang akan diselamatkan. Tapi perhatikan bahwa mereka akan datang kepada Tuhan dalam penyerahan total juga. Maksudnya, bila kita semua masuk ke dalam syurga, kita semuanya sama. Hanya Allah sahaja yang ditinggikan dan dimuliakan. Maka saudara, secara ringkasnya kita dapat melihat bahwa kota suci Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ya, betul. Ini benar. Setiap bahagian kota mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan karena itu, orang-orang yang akan berduyun-duyun ke kota Tuhan dan ingin mendekati Tuhan, ingin mengenal Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ya saudara, di surga bukan lagi tentang diri kita, tetapi fokus utamanya adalah Tuhan. Hanya Allah sahaja yang ditinggikan dan dimuliakan. Saudara, saya ingin merujuk kembali kepada soalan anak perempuan saya ya. Bagaimanakah saya boleh mempunyai hubungan dengan Tuhan? Anak perempuan saya bertanyakan soalan yang sangat betul. Ya, saudara, kita harus mempunyai perhubungan dengan Tuhan. Dan dasar hubungan itu adalah kasih. Kasih. Saudara, adakah kita mempunyai kerinduan dan kasih yang lebih mendalam untuk Tuhan? Jangan hanya ada komitmen, tetapi tiada communion, itu perhubungan. Ramai orang Kristen ya boleh jadi sangat committed pergi gereja, beribadah, membuat pelayanan, tapi tiada communion, tiada perhubungan dengan Tuhan, tiada masa untuk mencari Tuhan, membaca Alkitab. Saudara, perhubungan dengan Tuhan itu yang harus diusahakan dulu. Maka bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan hari ini? Nah, inilah dia saudara, kemuliaan terbesar di surga ialah dapat diam bersama Tuhan. Tapi jangan tunggu sehingga hari itu datang. Semoga kemuliaan itu tercermin dalam kehidupan kita hari ini, yaitu melalui perhubungan kita dengan Tuhan. Ya, dengan kita menghabiskan masa dengan Tuhan dan juga melalui kesetiaan dan ketaatan kita kepadanya. Ya, saudara, apabila kita memilih jalan itu, pasti hidup kita akan berubah dan diperbaharui sehingga kita semakin menjadi seperti Yesus dalam kemuliaannya yang semakin besar. Nah, saudara, itulah yang Yesus lakukan semasa Yesus menjadi manusia. Ya, Yesus tetap memelihara perhubungannya yang sangat dekat dengan Allah Bapa. Itu yang diusahakan, itu yang diutamakan, dan hidupnya yang melakukan kehendak Bapa. Dan kemudian apabila sudah tiba masanya, Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat 4 dan 5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Haleluya. Ya saudara, kita sudah pun diberi janji warisan syurgawi ini. Yang sudah pastinya saudara telah terjamin bagi kita semua. Tuhan memang telah berjanji akan pelihara kita sampai kita memperoleh warisan syurgawi kita. Maka apa yang kita harus lakukan sekarang adalah untuk hidup seperti Yesus. Seperti Yesus. Pelihara perhubungan yang dekat dengan Tuhan dan hiduplah melakukan kehendak Allah Bapa untuk memuliakan namanya.
Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk janji-janji-Mu yang besar dan yang amat berharga. Terima kasih Tuhan untuk kota suci yang sungguh dipenuhi kemuliaan Allah yang luar biasa. Tuhan, tolonglah kami untuk menjaga perhubungan kami dengan Engkau. Karena inilah yang harus kami usahakan. Inilah yang harus kami pelihara dan utamakan. Sebab inilah yang dikehendaki hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Haleluya. Tuhan Bapa, sekiranya ada di kalangan pendengar yang perhubungannya sangat jauh daripada Engkau, ya Tuhan, Engkau sentuhlah hati mereka, supaya mereka disedarkan, mereka dibangkitkan, dan mereka disegarkan semula. Ya, supaya kami semua dapat berkata seperti Daud, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Haleluya ya Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kami yang paling dalam hati kami. Dan sehinggalah kami menjadikan Yesus benar-benar Tuhan yang berpusat dalam hati kami. Tuhan yang bertakhta dalam hati kami. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Ya Tuhan, lakukanlah ini sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya, sesungguhnya Tuhan Yesus layak menerima segala pujian, hormat, dan syukur kami. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya saudara, sekian terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.